Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Niputu Hirtanegara dari jurusan D3 Kesehatan Gigi, kelas 2A, nomor absen 8 dengan NIM P071250200008. Nah, di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang pendidikan budaya anti korupsi. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa di antaranya adalah pengertian dari apa itu korupsi, ciri-ciri, kemudian ada faktor penyebab korupsi, dan tentang cara pemberantasan korupsi. Nah, setelah itu ada juga tentang pengalaman saya atau di samping saya tentang perilaku korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya, salam kebajikan. Nah, perkenalkan, nama saya Niputu Hirtanegara dari jurusan D3 Kesehatan Gigi, Poltekkes Kemenkes Denpasar, semester 2A. Nah, di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang pendidikan budaya anti korupsi. Tujuan saya memberikan penyuluhan ini untuk meningkatkan pengetahuan ide semuanya tentang anti korupsi. Nah, pertama-tama sebelum saya memberikan materi yang lebih dalam, saya akan menjelaskan tentang apa itu korupsi. Nah, korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Nah, disebutkan pula korupsi berasal dari kata corrumpere, satu kata dari bahasa Latin yang lebih tua dari bahasa Latin tersebut. Arti kata korupsi secara harfiah adalah suatu yang busuk, jahat, dan merusakkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, korupsi didefinisikan lebih spesifik lagi, yaitu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi ditunjukkan dari kata korup yang bermakna buruk, rusak, busuk, suka memakai barang, uang yang dipercayakan padanya, dapat disogok, memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Selain itu, ada kata koruptif yang bermakna sifat korupsi dan pelakunya disebut koruptor. Saya akan menyebutkan faktor-faktor mengapa orang melakukan korupsi. Nah, faktor ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal itu dari dalam diri manusia. Nah, faktor yang eksternal itu dari luar diri manusia. Nah, saya akan menyebutkan yang berasal dari diri manusia, yaitu sifat tamak dan rakus manusia. Kan manusia itu pasti tidak ada puasnya, tidak ada habisnya, pasti ingin selalu lebih dan lebih. Nah, kemudian ada moral yang kurang kuat, moral seperti nilai-nilai agama yang diajarkan di rumah menyebabkan orang melakukan tindakan korupsi. Nah, yang ketiga adalah penghasilan yang kurang mencukupi. Jadi penghasilan kurang mencukupi seperti peribahasa besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada pendapatan, itu juga dapat menyebabkan tindakan korupsi. Nah, yang keempat, kebutuhan hidup yang mendesak. Banyak orang yang melakukan korupsi karena kebutuhan hidup yang mendesak itu sangat banyak sekali yang sudah terjadi. Nah, yang kelima yaitu adalah gaya hidup yang konsumtif. Konsumtif itu gaya hidup yang selalu memakai, maksudnya banyak memakai, menghabiskan banyak, artinya tidak hemat sama sekali. Nah, kemudian malas dan tidak mau bekerja, itu adalah faktor yang paling utama orang bisa menyebabkan tindak korupsi. Nah, kemudian yang seperti yang saya bilang tadi, yaitu
ajaran agama yang kurang diterapkan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya akan melanjutkan faktor-faktor, tadi kan faktor internal, sekarang faktor eksternal. Nah, faktor eksternal contohnya nilai-nilai yang dianut dari masyarakat. Artinya orang korupsi itu dari pengaruh masyarakat, seperti di lingkungannya orangnya kaya, orang tersebut masih kurang, itu bisa menyebabkan dia melakukan tindakan korupsi. Nah, yang kedua adalah masyarakat seringkali menganggap bahwa pejabat itu harus kaya. Nah, pejabat itu sebenarnya bila dapat mengatur dirinya dengan baik, bisa membuat pejabat tersebut tidak melakukan tindakan korupsi. Nah, karena anggapan masyarakat yang menganggap pejabat itu harus kaya, harus punya uang banyak, harus punya mobil, nah itu bisa salah satu menjadi faktor pejabat-pejabat melakukan tindakan korupsi. Nah, yang ketiga, masyarakat tidak menyadari bahwa yang dilakukannya juga termasuk korupsi karena kerugian yang ditimbulkan secara tidak langsung. Banyak orang yang melakukan tindakan korupsi tapi tidak sadar, seperti korupsi waktu, korupsi tentang 6, sehingga ada 3 strategi untuk pemberantasan korupsi. Yang pertama, strategi represif, strategi perbaikan sistem, dan yang ketiga adalah strategi edukasi kampanye. Strategi represif itu adalah strategi ini adalah strategi tindakan pidana korupsi di mana seseorang diadukan, diselidiki, dituntut dan dieksekusi berdasarkan saksi-saksi dan alat bukti yang kuat. Nah, yang kedua adalah strategi perbaikan sistem. Strategi perbaikan sistem dilakukan untuk mengurangi potensi korupsi. Caranya dengan kajian sistem, penataan layanan publik melalui koordinasi supervisi, pencegahan serta mendorong transparansi penyelenggara negara. Nah, yang ketiga adalah strategi edukasi dan kampanye. Strategi ini merupakan bagian dari upaya pencegahan dan yang memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Melalui strategi ini akan dibangun perilaku dan budaya anti korupsi. Edukasi dilakukan pada segenap lapisan masyarakat sejak usia dini. Nah, makanya strategi edukasi ini seperti pelajaran PBAK ini yang ada di Poltekkes kami. Nah, ciri dan jenis korupsi. Nah, ciri-cirinya yaitu 1. Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan. Seseorang yang diberikan amanah seperti seorang pemimpin yang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, golongan, dan kelompoknya. Yang kedua, penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta, atau masyarakat umumnya. Usaha untuk memperoleh keuntungan dengan mengatasnamakan suatu lembaga tertentu seperti penipuan, memperoleh hadiah undian dari suatu perusahaan pada perusahaan yang sesungguhnya tidak menyelenggarakan undian. Nah, yang ketiga, dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus, contohnya mengalihkan anggaran keuangan yang semestinya untuk kegiatan sosial ternyata digunakan untuk kegiatan kampanye partai politik. Nah, yang keempat, dilakukan dengan rahasia kecuali dalam keadaan di mana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggap tidak perlu. Korupsi biasanya dilakukan secara tersendiri untuk menghilangkan jejak penyimpangan yang penduduk dilakukannya. Kemudian, melibatkan lebih dari satu orang atau pihak. Beberapa jenis korupsi melibatkan adanya memberi dan menerima. Yang keenam, adanya kewajiban dan keuntungan bersama dalam bentuk uang atau yang lain. Pemberi yang menerima suap pada dasarnya bertujuan mengambil keuntungan bersama. Yang ketujuh, terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka dapat mempengaruhinya. Kemudian suap pada kasus yang melibatkan petinggi Mahkamah Konstitusi bertujuan mempengaruhi keputusannya. Nah, yang ke-8 adalah adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk pengesahan hukum,
adanya upaya melemahkan lembaga pemberantasan korupsi melalui produk hukum yang dihasilkan suatu negara atas inisiatif oknum-oknum tertentu di pemerintahan. Nah, di sini saya akan bercerita tentang sedikit pengalaman saya tentang suatu tindakan korupsi. Nah, saat pemilu yang dilakukan pada masa pandemi, persiapan APD yang seperti masker, sarung tangan, hand sanitizer berjumlah banyak dari pemerintah diperkirakan puluhan box, ditaksir mencapai 5 juta di TPS dekat rumah saya, tepatnya di Banyuwangi, Jawa Timur pada tanggal 9 Desember 2020. Terdapat suatu lembaga yang menyelenggarakan di tingkat desa dan kronologinya setelah pemilu tersebut usai, ternyata barang seperti masker, sarung tangan, dan hand sanitizer yang masing-masing tersisa banyak, tetapi oleh perangkat desa atau pegawai desa yang bernama Haji Santoso dan Slamet Utomo, sisa APD yang berjumlah banyak tersebut dibawa pulang ke rumah masing-masing untuk kepentingan dan kebutuhan pribadinya, yang dilakukan setelah pemilu usai sehingga tidak ada yang melihat. Nah, untuk pemberantasan atau pencegahan dalam kasus ini dapat dilakukan korupsi yang diakibatkan yaitu ekonomi, yaitu melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam program, lemahnya manajemen dalam program atau dalam suatu panitiaan pemilu dilakukan untuk desa sangat terlihat mengingat barang APD seperti masker, sarung tangan, dan hand sanitizer yang manual dan jumlahnya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Akhirnya banyak yang tersisa serta tidak di manajemen yang baik sehingga hilang ataupun diambil pun tidak ada yang mengetahuinya. Yang kedua, berdampak pada sosial dan kemiskinan, yaitu demoralisasi pegawai desa atau perangkat desa, yaitu pada Pak Haji Santoso atau Slamet Utomo. Moralnya sebagai pegawai negeri sangat tidak baik karena melakukan korupsi. Lemahnya ini diakibatkan oleh nilai agama yang kurang diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga adalah birokrasi pemerintahan, yaitu menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi. Seharusnya dana dari pemerintah bisa dioptimalkan untuk kepentingan sesuai dengan keperluan, karena dalam kasus ini sisa barang APD seperti masker, sarung tangan, dan hand sanitizer yang tidak diperkirakan sehingga dana bisa dipergunakan untuk yang lain, dan dana alokasi dari pemerintah dapat digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan keperluan. Nah, untuk pencegahan korupsi, pemberantasan dalam kasus ini dapat dilakukan korupsi yang diakibatkan yaitu ekonomi, yaitu melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam program, lemahnya manajemen dalam program atau dalam suatu panitiaan pemilu dilakukan untuk desa sangat terlihat mengingat barang APD seperti masker, sarung tangan, dan hand sanitizer yang manual dan jumlahnya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Akhirnya banyak yang tersisa serta tidak di manajemen yang baik sehingga hilang ataupun diambil pun tidak ada yang mengetahuinya. Yang kedua, berdampak pada sosial dan kemiskinan, yaitu demoralisasi pegawai desa atau perangkat desa, yaitu pada Pak Haji Santoso atau Slamet Utomo. Moralnya sebagai pegawai negeri sangat tidak baik karena melakukan korupsi. Lemahnya ini diakibatkan oleh nilai agama yang kurang diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga adalah birokrasi pemerintahan, yaitu menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi. Seharusnya dana dari pemerintah bisa dioptimalkan untuk kepentingan sesuai dengan keperluan, karena dalam kasus ini sisa barang APD seperti masker, sarung tangan, dan hand sanitizer yang tidak diperkirakan sehingga dana bisa dipergunakan untuk yang lain, dan dana alokasi dari pemerintah dapat digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan keperluan. Nah, untuk pencegahan korupsi, pemberantasan korupsi bila pada masalah ini dapat dilakukan dengan cara strategi perbaikan sistem. Mengapa? Karena dengan mengubah atau memperketat sistem manajemen agar anggaran biaya
masuk atau yang dipergunakan untuk biaya keluar diperhitungkan kembali anggarannya agar tidak terlalu berlebih atau kurang, agar efektif anggaran dana untuk menyiapkan alat protokol kesehatan saat pemilu tersebut guna manajemen yang baik, juga untuk memperbaiki agar dapat ada yang mengawasi bila sisa agar diawasi dan tidak ada yang hilang. Upaya pencegahan korupsi yang dapat dilakukan diantaranya pencegahan pengawasan internal, eksternal, serta integritas dalam penilaian kerja. Dengan ini bisa pengawas sudah dilakukan dengan aman, maka meminimalisir peluang-peluang untuk melakukan tindakan korupsi seperti dalam kasus ini. Nah, yang kedua, penguatan mekanisme penanggulangan keluhan dan pengaduan korupsi dengan tujuan agar tidak menyepelekan masalah seperti tindakan korupsi kecil untuk mempermudah dalam mengungkapkan tindakan pidana korupsi seperti dalam kasus pengambilan barang APD pemilu oleh pejabat yang menyalahgunakan wewenang. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan agar terbentuk manajemen yang baik dan transparansi keuangan. Nah, kemudian penguatan komitmen anti korupsi di semua elemen eksekutif, legislatif, dan yudikatif perangkat desa, termasuk penyelenggara pemerintah desa yang harus diperkuat nilai moralnya seperti nilai agama, komitmen anti korupsi agar terhindar dari tindakan korupsi. Nah, untuk itu pemerintah sudah membentuk lembaga anti korupsi yaitu KPK. Nah, dalam pembentukan lembaga anti korupsi ini pemerintah menginginkan agar tindakan korupsi dapat dicegah atau dapat diketahui sedini mungkin. Nah, kita sebagai warga negara yang baik memang tidak bisa untuk melakukan tindakan seperti KPK ini, tapi kita dapat meminimalisir korupsi seperti untuk diri sendiri atau mengingatkan hal-hal kecil yang orang lain buat. Nah, sekian penyuluhan dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.